Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada Minggu tanggal 26 April 2020 tertulis pada Roma 3 ayat 1-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini adalah tentang kesetiaan Allah. Tentu kita semua mengaminkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Seperti pemazmur berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 17. Itu jugalah yang ditekankan oleh nama minggu kita saat ini, Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita manusia saja yang sering tidak setia atau mengingkari apa yang sudah dikatakan atau dijanjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Allah tentu selalu hadir untuk menyertai dan memulihkan hidup kita. Sebab dengan penyertaan Allah, maka orang percaya dimampukan untuk menghadapi dan melakukan yang terbaik dalam ragam keadaan yang diperhadapkan pada kita, termasuk di tengah COVID-19 yang belum berlalu dari kehidupan kita saat ini. Dengan penyertaan Tuhan, maka hidup kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu meliputi seluruh kehidupan kita, baik kebutuhan hidup kita, kesehatan kita, penghiburan atau penguatan. Terlebih ketika orang percaya itu mengalami duka cita, keterpurukan, musibah, sakit penyakit, dan berbagai peristiwa yang membuat hidup seakan tidak kuat lagi dan putus asa. Jadi kesetiaan Allah itu selalu hadir untuk memelihara atau menyertai orang percaya, sehingga kita dimampukan bangkit dan memiliki iman yang tetap berpengharapan. Saudaraku, pesan khotbah bagi kita saat ini yang pertama, jadilah sebagai umat yang setia karena firman Tuhan telah sampai kepada kita. Nas ini merupakan jawaban Paulus atas pertanyaan yang muncul dari orang-orang Yahudi tentang teguran Paulus di pasal sebelumnya, di mana pada pasal 2, Paulus menegur praktek keagamaan Yahudi bahwa Taurat dan sunat sebagai tanda perjanjian tidaklah menyelamatkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhanlah, keselamatan itu kita peroleh dengan iman. Bagi orang Yahudi, teguran Paulus itu sangatlah sensitif. Orang Yahudi merasa Paulus memandang rendah status umat Yahudi sebagai umat pilihan Allah.
Mereka pun bertanya pada Paulus seperti pada ayat 1. Bila demikian, apa kelebihan orang Yahudi sebagai umat pilihan dibanding bangsa-bangsa lain? Dan apa gunanya sunat bila itu semua tidak menyelamatkan? Nah, dalam nas inilah Paulus menjawab pertanyaan itu. Kelebihan orang Yahudi dan guna sunat bagi mereka banyak sekali. Pertama-tama, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, seperti yang dapat kita baca pada ayat 2. Artinya, umat Israel telah dipilih Allah menjadi umat yang pertama menerima firman Allah di tengah-tengah dunia ini, yang sekaligus diberi tanggung jawab untuk memberitakan firman itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kenyataannya mereka gagal menjalankan panggilan sebagai umat pilihan. Justru mereka sering melanggar kehendak Tuhan. Mereka tidak setia. Saudaraku, sama seperti umat Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan, demikian juga dengan semua orang percaya masa kini. Oleh penebusan Kristus dan firman yang telah kita terima dan kita imani, meyakinkan hidup kita bahwa kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Seperti pada 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh penebusan Kristus, kita telah dipilih menjadi umatnya, yang sekaligus diberi tanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada dunia ini. Jadi biarlah kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, karena kita telah ditebus dan firman-Nya telah menjadi penuntun hidup kita. Yang kedua, syukurilah kesetiaan Allah itu dengan taat pada kehendak-Nya. Meskipun kepada umat Israel pertama-tama dipercayakan firman Tuhan, tetapi bila tidak setia atau tidak taat pada tuntutan firman itu, maka ketidaksetiaan umat sekali-kali tidak akan membatalkan kesetiaan Allah, seperti yang kita baca pada ayat 3-4. Kesetiaan Allah tidak tergantung pada ketidaksetiaan atau kegagalan manusia. Inilah yang patut kita syukuri. Seandainya Allah tidak setia dalam kasih dan janjinya, maka mungkin yang terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran pada firman-Nya, saat itu jugalah hukuman langsung dijatuhkan bagi setiap orang yang berdosa. Tetapi kesetiaan Allah itu sungguh luar biasa. Tuhan lebih mendahulukan pertobatan daripada penghukuman. Seperti firman Tuhan pada Yehezkiel 33:11, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Jadi Tuhan lebih mengutamakan pertobatan kita daripada penghukuman, agar tidak binasa. Mengingat kasih setia Tuhan itu, marilah kita syukuri dengan hidup taat pada kehendak-Nya. Lawanlah segala godaan yang menyimpang dari larangan Tuhan, tetapi kejar dan lakukanlah perbuatan kasih. Seperti di masa pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya bila wujud syukur orang percaya itu bisa dilakukan dalam bentuk menolong kebutuhan sesama yang terdampak karena social distancing akibat COVID-19 ini. Sebab banyak sesama kita yang mungkin kehilangan mata pencarian karena menerapkan anjuran pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tersebut. Situasi saat ini merupakan saat yang tepat untuk menyatakan rasa syukur kita, mengingat kesetiaan Tuhan itu dengan membantu sesama yang butuh pertolongan kita. Yang ketiga, Tuhan adil dalam kasih dan murka-Nya. Saudaraku, keselamatan kita bukanlah karena perbuatan dan usaha kita, atau bukan karena melakukan Taurat dan sunat seperti pemahaman orang Yahudi dulu, melainkan karena kasih karunia Allah semata.
seperti tertulis pada Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Namun kasih karunia itu jangan salah dimengerti, seperti pemahaman umat Yahudi ketika itu. Bila keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan semata, berarti keadilan Allah tidak akan berlaku lagi, khususnya dalam hal penghukuman, karena Tuhan pasti selalu mengampuni. Artinya, meskipun mereka melanggar firman Tuhan, dan karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukumnya. Paulus langsung membantah dan menegaskan bahwa kasih karunia Allah bukanlah untuk dipermainkan. Justru barang siapa yang menganggap kasih karunia Allah itu seperti pada ayat 8 tadi, yang mengatakan, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Allah tetap adil jika Dia menampakkan murkanya karena dosa-dosa kita. Apakah dia orang Yahudi atau non-Yahudi, Tuhan tidak memandang muka. Keadilan Allah tetap berlaku, di mana murka Allah akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Tetapi sebaliknya, kasih Allah akan senantiasa menuntun orang percaya yang setia kepadanya. Lawanlah segala keinginan dan perbuatan yang menimbulkan dosa, dan mintalah kekuatan dari Tuhan agar hidup kita tetap seturut dengan kehendak-Nya hingga menuju kehidupan yang kekal. Hidup kita adalah Misericordias Domini, penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena itu, marilah kita juga tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan kita. Amin.